lati yukrid. Alhamdulillahilladzi yukhrijun nas minadh dhulumati ila nur. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan puja kita haturaken, khusus hanya kita aturkan dumateng Sang Pencipta kita, Sang Pemelihara manusia, Sang Pencipta manusia, Sang Pemelihara alam semesta, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Di mana telah memberi nikmat kita pada hari ini, kita dapat berjumpa secara online lewat Zoom meeting, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa rintangan dan halangan apapun. Salawat dan salam aturaken dumateng Rasulullah Muhammad SAW dengan yang telah membawa dan mengajarkan kepada kita dan mewariskan kepada kita risalah ketauhidan sampai hari ini, detik ini, sehingga kita mengerti jalan kebenaran, jalan cahaya, jalan yang hak, dan dapat memberikan jalan yang gelap, jalan yang batil, dan jalan yang tidak ada cahaya. Nambah, Bah. Ini jenengan dereng telas. Untuk tema Zoom hari ini, temanya sangat luar biasa. Iman menjadi kelakuan. Jadi ini iman hanya bukan sebuah retorika raja. Jadi iman hanya bukan sebuah ucapan saja. Iman hanya bukan sebuah teori saja. Ya, ini yang akan dibedah bagaimana iman menjadi sebuah kelakuan. Kelakuan kita dalam sehari-hari. Gimana kita bisa menghambakan diri kepada Tuhan. Gimana kita bisa selalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Yang ini yang akan dikaji sama Mbah Hasan, sama kakek kita Mbah Hasan. Saya dari asapnya Mbah Hasan. Tempat dan waktu kagem Mbah Hasan saya persilakan untuk memulai mengkajinya. Monggo kagem Mbah Hasan, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Abah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajah di media Zoom seperti biasa. Kita agungkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kehadiran beliaulah putusan Allah yang terakhir, sangat sempurna buat contoh suri tauladan bagi kita semua, khususnya seluruh umat manusia. Yang ketiga kalinya rasa hormat kita dan taat kita pada imam kita serta seluruh keluarganya dan seluruh jamaahnya. Semoga seluruh jamaah kita mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua, saya berterima kasih atas pemberian waktu, pembagi acara yang saya lama Anda sambung, tidak jumpa. Mas Tomo, bagaimana Mas Tomo, seluruh jamaah di Sukosewu? Alhamdulillah sehat, Bahasan. Sehat. Sehat, Mbak. Nggih, sehat sedaya, tapi nggih rada capek ngurusi ini iki. Mbako udanan terus. Ya. Yang terpenting imannya tetap kokoh, utuh, semangat mempercayai Tuhan sampai mati. Gitu saudaraku ya. Dan Bahasan. semua keluarga besar jamaah Gus Dubi, salam. Oh, suaranya sudah jelas atau belum, Om? Saudaraku semua. Halo? Jelas, Mbak. Jelas, Mbah, jelas. Ini operatornya bertanya, terus saya suruh bertanya. Oke, lanjut ya. Semangat. Rayu semua, saudaraku, semangat. Nah, Ayo, Bahasan. Rayu. sebagai orang tua, tetap memberikan support dan semangat pada saudara-saudaranya seluruh Nusantara. Yang pertama, saya sarankan dan saya menghimbau seluruh jamaah tetap semangat persaudaraan yang kokoh dalam berbaris, bersaf-saf, rapatkan barisan, rapatkan saf-safnya, jangan sampai ada renggang atau jauh dari saf-saf tersebut. Di dalam jamaah dan di dalam saf-safnya itu jangan sampai renggang. Karena kalau jauh dari persaudaraan, nantinya cepat atau lambat akan gelap karena jauhnya hubungan dan persaudaraan. Maka saya himbau tetap semangat persaudaraan dan diadakan selalu terus RBTN yang dipimpin oleh saudara kita
Pak Urip yang sering memimpin RPT-an tersebut. Waktu-waktu saudara kita yang longgar-longgar selalu berkomunikasi, saling menyupport, saling memberi semangat, memberi tambahan apa pengetahuan atau tentang apa saja dengan persaudaraan kita yang kuat dan utuh, jamaah kita akan diridhoi oleh Allah. Maka semangat berjamaah, semangat merapatkan barisan, disitulah Allah akan mengangkat derajat jamaah kita. Setelah persaudaraan yang kuat, ketaatan aturan-aturan Tuhan kita bersama-sama untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bersama-sama dengan pembimbing kita. Harapan jamaah kita jelas sekali. Tentang keselamatan jelas, pengetahuan juga jelas. Dari awal terbitnya, munculnya jamaah kita semua selalu dibimbing, diberi pengetahuan tentang keimanan dan pengetahuan yang jelas itu, saudaraku semua, tetaplah semangat sesuai yang dibimbingkan, yang diberikan bimbingan pada imam kita. Oh, terus ini imam kita mau pamit. Salam imam kita semuanya. Assalamualaikum. Gus. Merdeka dari Bunda. Merdeka lo. Ya, duit. Ini tadi lintas rahmat. Lintas rahmat, saudaraku. Karena imam kita mau meneruskan perjalanannya. Saudaraku semua, malam hari ini, Zoom malam hari ini, temanya iman menjadi kelak. Wah, baik tak silose iki. Kena kopi ya? Kopi.
Memang sebelum kita membedah atau memberikan pandangan tentang tema, memang sebagai orang tua saya menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan persaudaraan kita jangan sampai renggang atau jauh. Apabila dalam persaudaraan itu dari saudara atau saudara yang lain ada yang memang membutuhkan bantuan dari pengetahuan atau apa, itu saling menyupport dan saling memecahkan permasalahan saudara-saudara kita. Jangan sampai ada saudara, katakanlah urusan makan saja dari saudara yang nggak mampu untuk makan, katakan seperti itu, jangan sampai ada di jamaah kita. Karena jamaah kita benar-benar jamaah yang diridhoi oleh Allah dan benar-benar membawa rahmat lil alamin, seperti itu. Jamaah kita ke depannya sudah jelas sekali, arah ke depannya itu sudah jelas sekali. Dengan bimbingan imam kita, arahnya sudah jelas sekali. Jelas bagaimana untuk ke depannya jamaah kita itu benar-benar akan dibutuhkan oleh umat yang ingin selamat dunia dan akhirat. Itu pasti. Makanya sebelum Allah mempercayai apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, maka kita benar-benar dididik oleh imam kita dan dibimbing oleh Allah benar-benar menjadi manusia yang tangguh. Tangguh keimanannya, tangguh dalam niatnya, utuh niatnya untuk jihad di jalan Allah. Saudaraku dan seluruh jamaah, niat kita jangan sampai kendor, tetap semangat. Kalau ada yang memang tidak paham atau kalau ada yang belum tahu arah ke depan jamaah, tolonglah segera bertanya pada saudara-saudara yang terdekat. Pasti ada banyak solusi. Asalkan semua itu benar-benar niat yang jujur, niat yang murni karena Allah, untuk menjalani hidup, menjalani takdir karena Allah, hanya lillah karena Allah, maka asli orang-orang jamaah kita pasti akan dirahmati oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Nggak mungkin orang beriman tidak diselamatkan, pasti selamat dan diselamatkan. Tentang persaudaraan, jangan sampai bercerai-berai atau memisahkan diri yang seperti dipesankan oleh imam kita. Wasiat imam kita yang sudah disebarkan di grup-grup itu harus benar-benar diingat. Benar-benar diingat.
jangan sampai lepas atau keluar dari apa yang disampaikan imam kita. Itu utuhnya persaudaraan, utuhnya jamaah kita ya. Pondasinya apa yang diwasiatkan imam kita itu. Oke, kita mulai membedah keimanan menjadi kelakuan. Mengenai pengetahuan iman, saudaraku semua, aku yakin semua sudah paham sekali tentang keimanan. Pahamnya bagaimana? Iman itu jelas, saudara-saudaraku semua senusantara yang selama ini menerima pengetahuan dari imam kita dan juga sambung asuh dengan persaudaraan tentang keimanan, yakin saya sudah paham semua tentang keimanan. Dan marilah malam ini kita bedah tentang keimanan jadi kelakuan. Iman itu percaya. Sebelum kita tahu tentang keimanan, pasti mencari keimanan. Nah, keimanan sudah jelas. Iman itu percaya. Setelah percaya, apakah percaya itu terus bisa jadi kelakuan? Masih proses, saudaraku. Masih proses. Dengan kesabaran dan bimbingan imam kita, mengajak mempersaudarakan kita dengan persaudaraan, dengan dasar keimanan, maka imam kita mengajak dan mendidik apa yang disampaikan tentang keimanan akan menjadi kelakuan. Oleh karena itu, kalau kita sudah iman, sudah percaya, percayanya pada siapa? Iman itu percaya, percayanya pada siapa? Dan semuanya pengetahuan di jamaah kita sudah jelas. Siapa yang dipercaya dan siapa yang tidak dipercaya. Sudah beda sekali. Kalau yang dipercaya dan memang wajib dipercaya, saudaraku semua sudah ditunjukkan oleh imam kita tentang keimanan siapa yang wajib kita percaya. Karena ditunjukkan sekarang imam kita lebih menyampaikan, lebih mendidik langsung jadi ketetapan di jiwa mengenai tentang keimanan. Kita bedah keimanan dulu ya.
dalam minggu-minggu ini tentang keimanan yang disampaikan imam kita, ada kita ciptaan dan ada yang menciptakan. Setelah tahu siapa yang menciptakan, kita meyakini benar-benar tahu yang menciptakan, kita yakin meyakini siapa yang menciptakanku. Akhirnya itu bentuk keyakinan yang utuh. Siapa yang menciptakanku? Siapa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Setelah tahu bahwa diri ini diciptakan dan ada yang menciptakan, dan kita juga sadar penuh dan tahu betul yang menciptakan kita tetapkan di dalam jiwa kita. Setelah kita tetapkan yang menciptakan, kita percayakan seutuhnya. Kita percayakan kepada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Kita percayakan utuh kepada Tuhan yang menciptakan. Makanya kata iman, percaya, kalau belum mempercayakan belum sempurna. Itu saudaraku. Apalagi kalau hanya percaya, belum berani mempercayakan, juga belum sempurna imannya. Nah, untuk seterusnya, ya tidak mungkin kalau belum mempercayakan atau belum berani mempercayakan seutuhnya jiwa dan raga kita, ya nggak mungkin iman itu jadi kelakuan. Nah, kalau hanya saya beriman, ya sama saja. Bohong, sama saja palsu. Nah, kalau nggak berani mempercayakan, berarti orang percaya pada yang menciptakan kita, berarti imannya palsu alias bohong. Maka dari itu malam ini kita bedah bersama-sama, ya kita tadarus saja. Karena apa? Karena saudara-saudaraku, terutama anak jamaah semua itu sudah berubah ini. Sudah jelas semua tentang keimanan. Lanjut saudaraku. Setelah kita sudah percaya dan mempercayakan, berarti kita sudah tahu Tuhan kita sudah sempurna. Berarti kita sudah benar-benar menjadi orang Nah, seterusnya bagaimana? Nah, ini mulai iman menjadi kelakuan. Tinggal membuktikan, karena kita sudah ikrar, sudah sering
kita ikrar, berani mempercayakan seutuhnya seluruh jiwa dan raga, mempercayakan amal ibadah, hidup, mati, hanya karenamu ya Allah. Itu yang sering kita ucapkan. Kalau kita sudah ikrar seperti itu seringkali, tapi buktikan rasa percayamu, buktikan sumpahmu, ikrarmu di hadapan Tuhanmu. Buktikan. Ya, Pak Usman. Oke. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah tetap semangat. Maka dari itu, bukti kelakuan Allah akan meminta bukti ikrar kita. Lalu dalam proses perjalanan menjalani hidup ke depan takdir kita, di situ dididik oleh Allah, dididik oleh Tuhan, diberi pelajaran oleh Tuhan. Apa didikan dan pelajaran? Sering kita alami sendiri-sendiri di dalam kehidupan kita, dengan kita sadar atas keterbatasan kita sebagai hamba, sebagai makhluk, banyak kekurangan. Disitulah bentuk-bentuk kekurangan, bentuk-bentuk kekhawatiran. Di situ tantangan keimanan yang utuh, karena memperjuangkan keimanan dipertemukan dengan benturan-benturan hidup di dalam kehidupan. Ada yang diuji tentang ekonomi, ada yang diuji tentang permasalahan-permasalahan, dan sebagainya. Disitulah puncak bukti benar-benar kita utuh. Kita tetap bersandar pada Tuhan kita, atau kita tetap bergantung pada Tuhan kita, atau kalah, atau bersandar dengan kekalahan. Kekalahan bagaimana? Menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim, sehingga di situ kalah karena iman kita tidak kuat dan tidak bersatu dengan persaudaraan dulur-dulur yang lain. Maka dari itu di situ sering terjadi kekalahan. Karena apa? Karena menjauhnya persaudaraan, mempertahankan keimanan, akhirnya kalah.
Kalau kita tetap bergantung dan bersandar pada Tuhan kita, tidak mungkin kalah. Tidak mungkin keimanan kita hanya dikalahkan oleh sebuah nafsu atau dikalahkan oleh sebuah makanan atau dikalahkan hanya sebuah kekuasaan atau yang lain-lainnya. Tidak mungkin. Dengan bukti teguh mempercayai Tuhan yang menciptakan kita dan bukti teguh utuh bersandar pada yang kita percayai, di situ bersyukurlah hamba-hamba yang kuat memegang keimanannya, mempercayai Tuhannya, menggantungkan jiwa dan raganya utuh, hanya Allah lah sebagai penyelamat. Hanya Allah lah sebagai penyelamat dunia dan akhirat kita. Memang iblis setiap saat selalu mengintip dan selalu mengikuti semua hamba-hamba Tuhan, selalu menggoda, memperdaya berbagai cara untuk menjatuhkan keimanan kita, untuk merusak apa yang kita percayai. Iblis selalu mengikuti dan ingin merusak keimanan kita berbagai macam cara, halus, kasar. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang beriman itu harus gagal imannya. Itu sifat-sifat iblis. Oleh karena itu, dengan kokohnya keimanan kita dan selalu bersama Tuhan, dan selalu tidak jauh dari Tuhannya, meyakini dan mempercayai utuh pada Tuhannya selalu, maka takkan mungkin menyentuhnya para iblis itu. Kalau iblisnya itu iblis yang tidak kelihatan, mudah sekali. Tinggal kita itu yakin bahwa yang kita percaya hanya Tuhan sebagai penyelamat jiwa saya, dan kita serahkan, berserah diri total pada Tuhan. Iblis yang halus-halus itu lari, tidak mungkin dapat menyentuhnya. Yang sering kali itu berlapis-lapis, halus tidak bisa, kasar. Kasar itu apa? Ya kasar ya yang kelihatan. Halus itu apa? Ya halus ya suaranya saja.
ya rasanya saja itu harus. Nah, kalau kasar yang kelihatan, atau yang kita dengar, atau yang kita lihat, atau benar-benar yang kita sentuh, itu yang benar-benar iblis yang luar biasa. Cara-cara menjatuhkan keimanan kita. Dan aku yakin dengan fondasi dasar keimanan kita yang dibimbing pada imam kita di jamaah ini, dan kita selalu tidak akan lepas persaudaraan kita, kuat persaudaraan dan kuat keimanan kita, tidak mungkin semuanya itu terjadi sampai lepas itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita nggak membukanya, nggak memberi kesempatan, iblis-iblis tidak mungkin mampu untuk masuk ke dalam jiwa kita atau mempengaruhi atau merusaknya. Nah, karena iman yang utuh, iman yang selalu jadi kelakuan, ya iman yang selalu kita selalu bersama Tuhan kita. Dan selalu yang kita pandang adalah kemahaan Tuhan. Setiap kejadian apa saja atau mengalami perjalanan kehidupan yang sulit-sulit atau yang ekstrim, nggak mungkin merobohkan keimanan kita. Sebab apa? Sebab kita semua sudah dididik oleh imam kita, sudah ditunjukkan keimanan, ditunjukkan keselamatan. Tidak mungkin iblis-iblis itu bisa mampu untuk menguasai jiwa kita. Maka bagaimana iman jadi kelakuan? Ya, iman selalu memandang selain Tuhan itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa hanya kemahaan Tuhan, hanya satu saja. Karena Tuhan memang Maha Al-Malikul Mulk, Raja Diraja, ya Maha Diraja, Maha, seluruh mahanya. Maka dengan mempercayai yang utuh, keimanan yang utuh jadi kelakuan, iblis-iblis tidak mungkin menyentuhkan dan tidak ada yang mampu untuk menghancurkan keimanan kita. Dan iman yang menjadi kelakuan adalah iman yang selalu bersama Tuhan, dengan memandang kemahaan, selalu memandang dengan keagungan Tuhan. Intinya benar-benar kita bisa berkumpul dengan siapapun dan apapun, kita selalu membuat nyaman. Membawa rahmat untuk semua alam. Rahmat semua alam. Ketemu siapapun, yang dipandang adalah kuasanya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kebesaran Tuhan, seperti itu. Jadi kita tidak sempat, iblis tidak sempat mengajak mempercayai selain Tuhan, tidak sempat. Dan tidak mungkin, karena kita selalu bersamanya. Setiap kita gerak apapun, ketemu apapun, siapapun, menghadapi apapun, di situ ada
kebesaran Tuhan dan hikmah-hikmah dan banyak pendidikan bimbingan dari Tuhan langsung atau tidak langsung. Di situ hanya Tuhanlah yang membimbing kita dan hanya Tuhanlah yang meridhoi kita, menyelamatkan kita dan sebagainya. Maka dengan utuhnya mempercayai Tuhan, sempurnalah iman kita dan jadikan iman-iman yang utuh seperti yang saya sampaikan. Itulah iman yang benar-benar menjadi kelakuan. Simpel saja kita ini ya, saya iman utuh pertama kita menyontoh saja imannya Nabi Adam, Mbah Buyut Awak Dewe. Pertama iman yang paling namung Allah tok sing tak percaya nggih niku. Hanya sahidnya tok, sahidna nya utuh, manute utuh. Dadi kuncinya bagaimana? Wong iman wis pengetahuane wis jelas kabeh kaya ngene nduk jamaah. Intine yo kuatkan taatnya pada Tuhan, pada utusannya, terutama pada uli amri yang sekarang yang jelas-jelas bisa selalu dimintai bimbingan-bimbingan. Itu ketaatan kita harus sempurna. Jadi benar-benar taat itu menjadi sebuah keyakinan, sebuah keimanan. Benar-benar saya taat itu menjadi keyakinan yang utuh, benar-benar bersih, murni ketaatannya. Kalau taat pada Allah murni jelas, karena Tuhan yang menciptakan kita dan yang menyelamatkan kita dan yang maha-maha, jelas kita pada umumnya langsung mudah untuk iman pada Tuhan. Untuk taat pada Tuhan, jelas sing paling taat, sing paling berat itu taat pada yang kita lihat. Pasti apa yang kita lihat ya sama-sama manusia, termasuk uli amri, termasuk Rasul. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama hamba, biasanya itu kalau tidak benar-benar utuh, sadar betul fondasi ketaatan pada Tuhannya, seringkali mesrek. Maka kalau ketaatannya itu gagal, maka keimanannya gagal juga, tidak menjadi kelakuan juga. Nah, kalau iman hanya di bibir dengan bahasa semua bisa, saya iman, itu dari dahulu, dari zaman-zaman para kekasih Allah, nabi-nabi, para wali ya kaumnya ya banyak. Saya juga iman. Tapi untuk ini hanya percaya, untuk mempercayakan yang utuh masih nanti dulu. Karena apa? Di situ kalau mempercayakan utuh biasanya melihatnya itu melihat, oh aku sugih, oh aku berpendidikan ilmu tinggi, mempunyai pengetahuan luas,
oh aku mempunyai pangkat derajat, dan semua itu akan menggugurkan keimanan kalau tidak diserahkan, kalau tidak dilepaskan. Di hadapan Allah semua makhluk kudu bersujud, kudu dilepaskan. Jadi yang dipercaya ya hanya Tuhan kita tok. Semuanya harus diserahkan, ya harus diserahkan. Jadi pengetahuan tentang berserah diri, menyerahkan itu ya banyak sekali. Nanti atau kapan saja banyak saudara-saudara pengetahuan itu sudah jelas sekali. Saudara-saudara bisa membedahnya, menyampaikannya tentang pengetahuan di jamaah kita. Alhamdulillah sudah cukup, dari imam kita juga sudah cukup, karena tinggal jalani saja. Maka turunnya ayat dari kemarin-kemarin tentang keimanan, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman, diperintahno, jadi Allah merintahno karo wong iman. Karena wis iman, wis percaya, ya dipercayane ning Gusti Allah, tapi sampai diperintah sih. Jadi jaluk bukti karo Gusti Allah. Nggih, Gus. Dijaluk bukti karo Gusti Allah. Nggih, Gus. Kula bolone lho. Nggih. Ben bulan. Nggih, Gus. Nggih. Siap. Bahasan oleh penak ya. Kula tak salam dulur-dulur ya, Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Dulurku kabeh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Hasan tadi semuanya pasti sudah jelas. Kenapa? Ya karena kalian sudah menjalani. Sekarang saya tambah, mau ya? Siap. Siap. Mau, Gus. Oke, Pak Ali. Tambahnya begini. Masing-masing dari kalian. Masing-masing dari kalian harus mengetahui, harus bisa mengetahui siapa yang kamu percaya. Kalau sudah mengetahui, turun hatimu. Kamu harus mengenal penciptamu, setelah itu kembali. Itu wajib. Kenapa? Agar kamu tidak pernah jauh dari Allah. Minimal kalau mau tidur sama bangun tidur, kalian tuh kembali kepada penciptamu. Ikhlasmu itu loh tempatnya. Kalau kamu turun tapi belum merasakan ikhlas, kamu hanya ingat saja. Lah itu yang berperan pikiranmu tapi hatimu belum turun, belum mengakui, mengiyakan penciptamu. Lah tempat agar kamu selamat itu ada di hatimu. Hatimu
waktu berikrar mengakui penciptamu, mengakui ikhlas memilih penciptamu, hatimu tuh loh waktu dibuka dulu itu loh. Longgar gitu. Ikhlas. Nah, disitulah tempat yang paling selamat. Kamu menjalani hidup kalau tetap posisi kamu bersama penciptamu itu aman. Saya tambah seperti itu. Jadi imanmu itu harus kamu tempati. Tempatnya di mana? Di hatimu yang paling dalam. Di situ ada rasa percaya yang kamu berikan. Bukan ada rasa percaya saja, tapi kamu memberikan kepercayaan. Kalau sudah jelas, kamu memberikan percaya pada siapa? Kalian semua kan ikhlas percaya kepada penciptamu. Ikhlas kan semuanya? Kelas. Ikhlas, Bu. Nah, Bagus. Siap. Kang, ikhlas. kalau sudah ikhlas, dipilih dengan tenang. Penciptaku ini yang aku percaya memeliharaku sampai mati lah. Kamu ke depannya besok, lusa itu diingat yang memelihara kamu itu. Itu sebagai tonggak, tongkatnya Nabi Musa. Pegangannya Nabi Musa. Kalau sudah seperti itu, diperhatikan ya. Perhatikan semuanya. Kalau sudah jelas itu yang kamu pegang, setelah itu jalani kehidupanmu sehari-hari. Lah menjalani kehidupan sehari-hari ketika kamu mengerjakan sesuatu, itu pasti diberikan perencanaan. Lah rencana itu dipisahkan. Oh ini saya kerjakan begini. Oh ini saya diberi oleh Allah kemampuan merencanakan. Oh saya diberikan kemampuan Allah mempunyai kekuatan. Lah, setelah kamu diberi kekuatan, kamu gunakan untuk memelihara dirimu. Di situ itu kamu memisahkan, bukan kemampuanku yang aku percaya, tolak dulu. Setelah itu aku tetap mempercayai engkau. Kalau bekerja, ditolak untuk dipercaya pekerjaannya. Jadi awal bekerja itu tolak dulu, jangan pernah dipercaya, ditolak agar tidak kamu percaya. Setelah itu kembali kepada yang kamu percaya. Itu namanya la ilaha illallah. Mengingkari ilah selain Allah, kembali kepada penciptamu. Setelah itu kerjakanlah segala sesuatu. Aman. Setelah berhasil dan tidaknya, jangan terbebani. Takdir yang engkau jalani itu pemberian Allah, tolak untuk diharapkan. Kembali kepada penciptamu itu. Setiap hari begitu aja aman kamu. Mau enak loh, gampang itu. Kalau mau mengerjakan sesuatu, tolak dulu untuk dipercaya, itu takdir. Kembali dulu, ditolak dulu, setelah itu kamu bisa kembali mempercayai Allah. Setelah itu, setelah mengerjakan sesuatu, oke. Setelah mengerjakan sesuatu, ditolak untuk diharapkan. Sudah dikerjakan, jangan diharapkan. Tolak ini tidak mungkin aku harapkan. Setelah itu kembali yang aku harapkan tetap penciptaku. Terus ikhlas. Itu namanya kamu la ilaha illallah. Itu aja dipegang, nggak usah ribet-ribet. Siap, Gus. Itu pegangan di dalam dirimu, lah pegangan di luar dirimu persaudaraanmu. Jangan pernah
jauh dari saudaramu, minimal komunikasi, dibangun komunikasi. Nah, itu aja, sederhana aja. Wes ya, wes pesannya dari saya seperti itu. Ya, Gus. Siap, Gus. Gus, siap Gus. Yo, siap, siap engko lali. Nah, siap lali kok gak iki sesuk. Yo, Gus, siap. Direkam, Gus. wes. Lali jewer kopi, Gus. Halo Pak Ipul. Siap. Pak Ipul gak lali, gampang rekam iki. Iya, direkam nanti lupa di Mengerjakan dengerin. sesuatu ditolak untuk dipercaya. Ini nggak mungkin aku percaya. Saya hanya menjalankan takdir. Tapi yang aku percaya tetap kembali kepada yang kamu percaya. Setelah mengerjakan sesuatu selesai, ditolak untuk diharapkan. Ini nggak mungkin aku harapkan. Yang aku harapkan tetap penciptaku kembali hatimu. Terus sampai merasakan ikhlas kembalinya. Itu aja. Aman Sulaiman. Apa, Bro? Aman Sulaiman. Siap. Nah, gamblang. Gampang. Aman, Sulaiman. Amin. Ayo, Mas Riono. Gampang dong. Di Wajib aman. Gus. mau menjalankan sesuatu, bangun tidur, mau mengerjakan sesuatu, tidak mungkin aku percaya yang aku lakukan. Ini pemberian takdir. Yang tetap kembali dulu. Kalau sudah kembali, jalani takdirmu. Kalau sudah selesai, tolak untuk dipercaya. Ini nggak mungkin aku sandari. Kembali kepada sandaranmu. Ditolak dulu baru bisa kembali. Kalau kamu nggak pernah menolak sesuatu yang kamu percaya terus kamu bersandar kepada Allah, ditolak sama Allah. Karena resepnya iman itu la ilaha illallah, tidak ada ilah, la ilah yang selain Allah kamu sandari terus kamu kembali ke Allah, ya Allah menolak kamu. Kamu habis mengerjakan sesuatu kamu harapkan. Setelah itu kamu kembali ke Allah. Ya Allah menolak kamu. Harapanmu aja pada pekerjaanmu. Tadi tolak visit, baru menurut kampung. Yo, kelakuane sapa kuwi? Lakune Banyak, Gus. Lakune Pak Humadi. Apa? Oh alah. Lali. Kelakuannya dirubah. Kalau mengerjakan sesuatu, ditolak dulu ini nggak mungkin. Saya percaya. Yang saya percaya kembali dulu penciptaku. Setelah itu ikhlas, berhenti sesaat gitu loh. Setelah itu kerjakan. Sampai selesai nggak masalah. Kalau sudah selesai, tolak untuk kamu sandari. Ini nggak mungkin aku harapkan. Kembali kepada penciptamu, harapanmu. Loh, gampang tuh resepnya. Sip. Nah, resep nanti kalau nggak gampang ya gimana? Pokoknya gampang. Resep kalau nggak gampang ya gimana? Gampang bagus. Resepnya kalau nggak gampang nanti keberkan gampang, Gus. Ayo ngono. Yang penting malam Lailatul Qadar, Gus. 。
Kalau mau mengerjakan sesuatu tolak untuk dipercaya, ini nggak mungkin aku percaya. Yang aku percaya tetap penciptaku kembali dulu, setelah itu kerjakan sampai selesai nggak masalah. Sampai sore mengerjakan sesuatu, habis mengerjakan segala sesuatu tolak untuk kamu harapkan. Ini nggak mungkin yang aku kerjakan untuk saya harapkan. Kenapa kalau nggak kamu tolak untuk kamu harapkan? Kamu punya harapan dengan pekerjaanmu, setelah itu kamu istirahat, kamu mau kembali ke Allah, dzikir, mau ingat kepada Allah, ikhlas mempercayai Allah, nggak mungkin mampu. Kenapa? Lah kamu habis mempercayai pekerjaanmu kok Allah mau menerima kamu? Ya, nggak mungkin. Kamu aja habis mempercayai pekerjaanmu, sandaranmu. Allah menerima kamu, kamu kembali ke Allah, nggak mungkin. Mau kembali aja ditolak, pintu Baitullah ditutup oleh Allah. Jadi Kamu segala tuh, hal, Gus. Jadi segala halmu yang mau dikerjakan ke Allah dulu ya, ya Gus gitu ya. ya iya dong. Ya, ya, ya Gus. Ketinggalan zaman ini. Iya, Pak Kino ya biasanya sing lawas di gua. Gampang dilakoni ya. Wis ilmu lawas to. Siap laksanakan, Gus. Manut Gus. Ilmu gampang ini, ilmu gampang. Manut Gus. Pangestunipun, Gus. Oke, siap. Yo, Pak Usman iki mesti kelingan kelakuane iki, gak oleh diarepne lho ya apa sing ditandangi. Oke, siap laksanakan Gus Merdeka. Yo, ditolak saiki gak mungkin tak sendeni, sing tak sendeni panggah panjenengan Gusti, balik nyangone sing gawe uripe ngono tok wis aman. Engko wis balik. Kok nek eling karo sing gawe uripmu duwe harapan kok penak. Soalnya nyedeke penak. Kembalinya mendekatmu itu lo mudah kalau kamu sudah menolak sandaran selain Allah. Kembalimu itu mudah kalau kamu sudah menolak percaya kepada selain Allah. Kembalimu kepada Allah itu mudah. Kenapa kalian sudah dibuka dari dulu berkali-kali dibenahi, dijelaskan, kok tetap kembali kepada Allah nggak bisa? Ya karena kamu aja masih mempercayai kelakuanmu dewe. Kelakuanmu loh. Kelakuanmu itu kamu harapkan, kamu melakukan segala sesuatu, kamu harapkan. Setelah itu kamu istirahat, mau kembali ke Allah. Kok nggak bisa lepas hatimu? Ya kamu aja membawa berhala kok. Iya benar. Yo, kelakuannya nggak diubah. Iki gampang, resep paling gampang. Iya, Gus. Yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Tapi betul Gus, malam ini persis. Kalau kemarin itu Gusnya suruh lihat ke depan siapa yang dipercaya lah, saya lihat. Gitu. Tapi ini pas. Kalau malam ini berarti pas. Ini saya dapat ini dari belakang. Gitu loh Gus. Ini sip. Kalau saya cuma berkata sip Gus. Oh, ya, okay. Jadi gurundere imame untuk malam ini. Nah. Pak Kino, apa? Memang ini memang tanten ini udah lama nih Gus. Yes. Baru sekarang bedah. Monggo Gus. Lanjut Gus. Pak Kino semangat terus. Saya ulangi berkali-kali biar hafal. Kalau mengerjakan sesuatu, ini nggak mungkin aku percaya. Yang aku percaya menyempurnakan itu penciptaku, ini takdir yang diberikan. Udah setelah itu mengerjakan sesuatu sampai sore nggak masalah, sampai malam nggak masalah. Kalau sudah selesai pekerjaanmu, satu siang itu sampai sore selesai. Sorenya itu kamu kembalikan. Ini nggak mungkin aku sandari pekerjaanku, nggak mungkin aku harapkan.
Yang aku harapkan tetap penciptaku. Alami kejadian awan nih. Ditolak untuk diharapkan, jangan diharapkan pekerjaanmu. Kembali kepada penciptamu yang kamu harapkan. Oh, udah itu aja pagi sore udah aman Sulaiman kalian. Siap, Gus. Siap. Ya. Bang, memantai ilmu gampang ini makanya. Ya ini namanya otomatis, Gus. Kemarin belum otomatis. Kalau ini udah otomatis. Tuh loh. Iya, siap, Gus. Ya wis gitu aja biar dilanjutkan Mas Tomo. Monggo Mas Tomo. Saya tak turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu gampangnya turun. Wis makjleb nih dari dosen ini. Iya. Pas. Masuk langsung pas ke dalam hatinya para saudara-saudara nih. Ini namanya ilmu gampang, ilmu mudah. Mantap, Tur. Tapi ilmu mudah tapi caranya sampai 3 tahun gimana nih kok baru dapat ini gimana Pak Kino nih Pak? Iya, malam orang ini saya malah langsung dapat. Saya malah udah 7 tahun. Lah, gitu 7 tahun kok baru dapat mudahnya sekarang. Lah iya, gimana itu? Ini mau bikin otomatis kok susah banget ini loh. Wes bolak-balik dari awal, Ternyata itu malam ini bisa ada yang dibikin otomatis gitu. Ini Wahyu turun malam ini Wahyu dari awal turun malam ini jadinya ilmu gampang digampangkan oleh Sang Pencipta. Oke Lur. Iya Pak Inung. Iya. Kemarin saya dilaksanakan Pak Inung. Ngikut Tuhane Pak Zaini terlalu banyak otomatis ya. Kalau malam ini otomatisnya dikit. Rayu semuanya, saudaraku. Rayu. Rayu Mbak Hasan. Ini malam ini dapat ilmu otomatis. Ya, jos. Jos. Simple, praktis, bisa dipahami langsung, jadi kelakuan langsung. La ilaha illallah, serak ono ilah-ilah lain, hanya Allah tok. Ora usah dipercaya. Sing disawang, sing dikrungu, sing dilakoni. Namung siji tok sing dipercaya, yang Maha menciptakan kita. Gitu loh yang disampaikan imam kita tadi ya, sangat sempurna sekali. Di dalam kelakuan kita sehari-hari, kita pegang teguh. Kita bangun tidur, kita sadar, kita mempunyai niat kemana, apa yang kita lakukan, tetap yang kita pandang, yang kita yakini, yang kita percaya hanya Tuhan kita yang menciptakan kita. Selain yang kita lihat dan yang kita jalani, tidak usah dipercaya. Karena apa? Karena hanya satu. Semua adalah kemahaan Tuhan. Utuh. Tuhanlah yang menciptakan kita dan yang menyelamatkan kita. Pasti akan selamat. Sebelumnya kita tahu di dalam perjalanan kita utuh, hanya satu yang kita percaya, yang lainnya tidak usah dipercaya. Sampai akhir kita kembalikan utuhnya hanya satu pada Tuhan yang menciptakan kita. Oke, saudaraku semua, jelas yang disampaikan imam kita ya malam ini ya. Semoga apa yang disampaikan imam kita malam ini benar-benar menjadi
ketetapan pada jiwa-jiwa kita semua, seluruh jamaah kita, dan mendapat ridho semua yang disampaikan imam kita jadi kelakuan sehari-hari, setiap napas kita. Oke, Amin. saudaraku, kiranya Zoom malam ini sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, benar-benar kita pegang. Saudaraku, ada yang menyimpan, ada yang merekam tadi. Betul-betul kita genggam, kita yakini, kita jalani. Benar-benar keimanan utuh yang disampaikan menjadi kelakuan dan utuh dan menjadi kita diselamatkan karena utuhnya percaya kita. Bah, Oke. kalau ada yang rekam bagi-bagi, bah. Kalau ada yang rekam yang tadi, bah. Ya, Ya, bah. kan sama-sama tadi, sama-sama menerima. Nah, tapi dengan kokohnya persaudaraan, nanti lain waktu kita mengulang-ulang yang belum dapat hidayah atau belum paham, nanti bisa tanya pada saudara-saudara kita. Amin. Gitu ya. Semoga Zoom malam ini, semoga Zoom malam ini benar-benar mendapat Lailatul Qadar seperti itu dan diridhoi Allah, dan semoga kita semua benar-benar dipilih oleh Allah menjadi orang yang menjadi hamba Tuhan sampai mati. Oke, acara ini saya kembalikan kepada host. Monggo waktu saya kembalikan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, semua dari Tuhan kita yang kita percaya, dan semoga apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya juga tidak kuasa. Dengan persaudaraan kita akhiri Zoom malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bahasan yang sudah mengedarkan tentang pengetahuannya untuk menjadi iman menjadi sebuah kelakuan di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita juga harus berjanji itu harus kita lakukan. Ojo mung dirungokno tok, direkam tok. Jangan hanya didengarkan tok, direkam tok di dalam hati, tapi nggak dilakukan. Dan terima kasih juga buat wong 7 tahun iki lho tak tunggu-tunggu iki ternyata metune kuwi sing paling pas. Nggih, Pak Gino. Dan terima kasih juga buat Gus Tubi imam kita yang memberikan walaupun singkat tapi membawa gunung, bahkan Gunung Semeru mungkin dibawa di Blosne tadi. Walaupun hanya singkat tadi. Betul. Ya, untung saya ini tadi baru pulang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pengetahuan yang luar biasa dari Gus. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita itu harus kita tanamkan dalam hati dan jadi kelakuan sehari-hari. Diingat terus dan diingat terus untuk dilakukan dalam sehari-hari. Supaya iman kita bukan hanya di bibir, bukan hanya di ucapan, bukan hanya teori saja, tapi kita harus berusaha untuk melangkah sesuai apa yang dikasih Gus tadi. Mungkin acara ini ada yang ditanyakan lagi atau ingin yang menambahkan, monggo. Lur, berakatnya bawa pulang, Lur. Berakat yang tadi dari guru, bawa pulang, Lur. Berakat. Udah pasti Pak Inung. Itu kan
Simple. Kalau sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang gerwal-gerwal susah gitu. Pokoknya ditolak kembali dulu. Yo. Ditolak kembali meneh. Yo, iya Pak Zain. Gimana Mas ini mau menambahkan gimana? Monggo. Ya, hanya sepatah dua patah kata sebagai ini untuk menyemangati saudaranya. Monggo. Iya. Jadi iman menjadi kelakuan. Seperti yang disampaikan oleh imam kita. Itu adalah jalan. Jangan cuma dihafal, jangan cuma direkam, tapi dijalani menjadi kelakuan. Ditolak, kita kembali. Setelah kita kembali, kita mengerjakan takdir-takdir yang diberikan oleh Allah. Kita bersama Tuhan. Di saat kita mengerjakan sesuatu takdir yang diberikan dari Allah, kita selalu bersama Tuhan. Dan setelah selesai, tolaklah dulu. Ini hanya pemberian Tuhan. Jangan kau sandari. Kembalilah kepada Tuhanmu. Bersandarlah kepada Tuhanmu. Kembalilah. Siap. Gitu ya, Mas Yeni. Ya. Berikut semangatnya ya Pak Zeni. Yang penting melenuk Pak Sukino. Bolak-balik melenuk kayak gendar. Yes. Monggo Mas. Gandarwo. Sip, Pak Zen. Oke, saudaraku. Sip, sip. Itulah surga Pak Sukino. Sip. Usah kakeh lur, Siti wae. Itulah surga Pak Sukino. Oh, nggih, nggih. Itu memang betul surga. Betul. Kembali ke surga, yaitu kembali ke surga. Asal kembali dari asal ke asal gitu ya. Siap. Kalau nggak ditolak dulu, nanti Allah nggak menerima, susah mau kembali karena sudah mempercayai sandaran hidupnya itu adalah makhluk kelakuannya. Jadi ditolak dulu biar enak kembali. Kalau ditolak, oh saya percaya, saya cuma menjalani takdir. Oh kembalinya enak. Iya, aku tadi siang itu juga nanya begitu sama Pak Urip, Pak. Kok iman saya itu kadang-kadang sok lepas. Sok iso mlebu neh terus lepas ngono kuwi lha piye to aku ya tekon ngono mau siang sama Pak Urip. Gitu ceritanya. Nah, ini tadi pas kebetulan ya sama imamnya ya itu pas. Nah. Sip. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara yang lain, Pak Cipto, Sugerto, Mas Dede atau yang lainnya. Mau nanya dulu. Atau mau ditanyakan pembahasan. Opo Kaguse monggo. Mau nanya ini. Pada Pak Sukino tadi itu. Nggih, monggo Pak Gus. Ya, mau nanya sama Pak Sukino itu kok bisa kadang masuk, kadang lepas tentang iman itu gimana itu penjelasannya itu? Monggo. Lah, halo Pak Sukino, monggo Pak Sukino. Pengalamannya dibagi Pak Sukino. Nah, biar jelas sama saudara-saudara yang lain apa sih dimaksud lepas ucul. Ya. Lepas itu dalam kita itu kok susah banget mau ngurek yang dalam itu kan gitu. Terus adanya cuma di otak gitu. Terus mau kembali gitu kok agak ulet gitu maksud saya. Nah, saya nanya saudara saya tadi sama Pak Urip gitu ceritanya. Ya, dalam mempercayain ya harus 100%, harus gini. Maksudnya kan seperti itu lah. Ternyata ini tadi malam ngikut Zoom di malam pas ini kebetulan tadi saya membuka, wong baru pulang kerja, lah ada Gus Dubi menjelaskan seperti itu tadi. Waduh itu pas. Bagi saya pas gitu. Jadi sebelum dijalani sudah menyerahkan dulu kan seperti itu. Sip. Cuman gitu ya maksud saya itu aja Pak. Gitu.
lepasnya itu kalau saya lepas itu mau kembali ke dalam itu ya masih susah gitu loh. Gitu. Tadinya seperti itu. Ada kendalanya untuk saya sendiri seperti itu, Pak. Jadi kalau keluar umpamanya apa saya pengen ke dalam lagi itu agak ya rendet gitu loh maksud saya. Tapi kalau pas lagi diem terus nunduk gitu ya dipaksa-paksa itu baru bisa kan gitu Pak. Biasanya juga enggak, makanya aku nanya saudara saya. Biasanya enggak. Ya. Apa saya juga banyak pikiran, adik saya itu lagi di rumah sakit. Terus anak saya, cucu saya di rumah sakit. Apa kebanyakan pikiran itu tadi kali. Ya itu pengalaman saya, saudara-saudaraku semua. Tapi sekarang sudah kembali dalam ke Tuhan. Kembali ke bait Allah masing-masing. Ya, kembali gitu. Ya, yuk. Lur, kembali Lur. Lanjut. Gimana Pak Agus? Sudah ini? Ya, selesai aja lah. Ya, ya kurang jelas sih penjelasannya, kurang jelas, mungkin ada yang lain mungkin ada RBT-an Lur, dijelasin itu ada RBT-an, insyaallah Lur. Gimana, sudah ini cukup atau masih ada yang dilanjut? Cukup, jangan banyak-banyak, takut kabur. Takut kabur, nggih, kok dikasih sak gunung kok dadi gunungnya hilang. Gunungnya hilang ntar. Karena ketumbuk akhir gunungnya hilang ya. Ya biar gunungnya dinikmati dulu nggih. Benar, mantap Lur. Nggih, kalau malam ini nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang tambahan, sudah cukup. Ya mungkin ini saya rasa sudah cukup dari Gusnya, jelas mantap gimana iman menjadi kelakuan itu sudah dikasih trik-triknya, sudah dikasih resepnya, walaupun singkat tapi luar biasa. Dan semoga ya jangan semoga ya kita harus untuk menjalankan itu agar jadi kelakuan. Gitu. Terima kasih saudara-saudara semua yang hadir dalam secara online di Zoom meeting ini. Semoga ilmu yang kita dapat tadi menjadi berkah bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Zoom ini mari kita tutup semua dengan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ilmu pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan acara hari ini kita akhiri, dan apabila saya sebagai host untuk hari moderator untuk hari ini punya ucap saya ada yang salah, ada yang khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, mencicipi gunung besar.